Semangat pagi. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini, saya akan menjelaskan tentang sales coaching. Dalam jurnalnya yang berjudul Professional Sales Coaching, An Integrative Review and Research Agenda, Visat Badrida Rayanan mendeskripsikan professional sales coaching itu sebagai proses yang berorientasi pada tindakan. Proses ini bertujuan untuk memperlengkapi seorang salesperson atau seorang sales leader dengan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang tepat. Jadi hal ini akan berkontribusi pada pengembangan kognitif, emosional, dan perilaku, serta memampukan mereka untuk mencapai tujuan terkait tugas penjualan maupun tujuan organisasi secara efektif. Berikut adalah penjelasan tentang pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan atau knowledge, skill, and ability. Jadi knowledge atau pengetahuan itu adalah informasi atau pemahaman teoritis yang dimiliki seorang tentang suatu bidang atau tugas. Bisa diperoleh lewat belajar atau pengalaman. Dalam konteks sales, mereka paham fitur produk, manfaat harga, program promo, dan perbandingan dengan kompetitor, dan berbagai hal lainnya yang merupakan pengetahuan mereka. Sedangkan keterampilan adalah kemampuan praktis untuk melakukan tugas tertentu. Skill bisa dilatih dan diukur. Misalnya mereka bisa memberikan presentasi produk, bisa menjawab keberatan pelanggan, dan buat follow-up call yang persuasif. Jadi inilah keterampilan yang bisa ditunjukkan oleh orang sales atau seorang sales leader. Sedangkan kemampuan adalah kapasitas atau potensi internal seorang untuk menggunakan pengetahuan dan keterampilan mereka secara konsisten. Jadi mereka mampu menjelaskan produk dengan percaya diri di depan pelanggan saat situasi menegangkan, atau mereka mampu menyerap banyak informasi saat briefing dan langsung menerapkannya di lapangan. Jadi ini adalah pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan, knowledge, skill, dan ability. Untuk lebih mudah, pengetahuan itu adalah apa yang kita tahu. Skill itu apa yang kita bisa lakukan, seorang sales lakukan. Dan ability itu adalah seberapa baik seseorang bisa melakukannya dalam kondisi nyata. Inilah knowledge, skill, dan ability. Selanjutnya kita juga harus memahami tentang kognitif, emosional, dan perilaku. Apa itu kognitif, emosional, dan perilaku? Jadi kognitif itu adalah cara berpikir seorang, termasuk keyakinan, penilaian, dan cara menafsirkan situasi. Misalnya seorang sales merasa, aduh motornya kayak terlalu mahal nih, pasti susah dijualnya. Aduh tahun depan kayaknya kondisi nggak baik-baik saja nih, jadi kelihatan berat nih untuk jualan. Itu adalah kognitif. Ya, bagaimana dia berpikir. Sedangkan emosional itu adalah rasa, perasaan yang muncul dari pikiran dan pengalaman tertentu. Dia merasa kecewa, nggak pede, merasa minder. Inilah perasaan. Dan terakhir adalah perilaku. Perilaku ini tindakan nyata atau reaksi yang terlihat. Akhirnya karena pola pikirnya negatif, perasaannya juga nggak pede, akhirnya dia tidak follow prospek, nggak menawarkan produk secara aktif. Ini adalah perilaku. Nah, proses sales coaching itu diharapkan adalah terjadi perubahan kognitif, emosional, dan perilaku. Kalau sebelumnya dia merasa keberatan itu dianggap penolakan, maka sudah sales coaching dia merasa, oh ini adalah sinyal bahwa mereka tertarik, maka mereka mengajukan keberatan. Emosional dari yang minder, tidak pede, jadi tenang, percaya diri, dan perilakunya. Kalau sebelumnya menghindar, sekarang bisa berani menghadapi dengan teknik yang mereka miliki. Inilah perubahan yang diharapkan. Jadi kembali kepada definisi sales coaching. Sales coaching adalah proses yang berorientasi pada tindakan yang bertujuan membekali seorang sales maupun sales leader dengan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang tepat. Knowledge, skill, and ability. Tujuannya adalah untuk mendukung perkembangan mereka secara kognitif, pola pikirnya, emosional, perasaan, dan perilakunya sehingga mereka mampu mencapai target penjualan maupun tujuan organisasi secara efektif. Demikian penjelasan saya tentang sales coaching kali ini.